Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Ada Pokemon tipe batu yang ternyata suka dengan air. Di saat semuanya masih tertidur, Pikachu dan Togepi bangun tepat saat matahari terbit. Keduanya keluar dari tenda dan mulai bermain di dekat danau. Pikachu lalu melihat tanduk yang sedang berenang. Kebetulan Satoshi baru saja bangun dan penasaran tanduk apakah sebenarnya itu. Sesaat kemudian Raidon keluar dari dalam air. Satoshi memberitahukannya kepada teman-temannya, tapi Kasumi menegaskan belum pernah ada Pokemon batu yang suka berenang. Seorang gadis yang mendengar percakapan mereka membenarkan perkataan Satoshi, mengatakan sebenarnya memang ada Raidon yang suka berenang. Takeshi dengan cepat melancarkan rayuan mautnya, akan tetapi Kasumi selalu siap menjewer kupingnya. Eriko menyampaikan meskipun Raidon ini tidak seperti pada umumnya, nampaknya Raidon juga mempelajari move sword. Eriko mengaku sangat ingin menangkap Raidon dan menunjukkan mereka jalan ke terowongan terdekat. Tujuannya menangkap Raidon adalah untuk menyelesaikan terowongan ini secepatnya, agar neneknya bisa berpergian ke kota sebelah dengan cepat. Mereka memperhatikan Dugtrio Eriko yang memindahkan bongkahan batu keluar dari terowongan. Hanya saja ada masalah, yaitu setiap kali air yang bocor mengenai Pokemon tipe tanahnya, maka mereka semua akan melarikan diri. Eriko kira jika bisa menangkap Raidon yang kebal terhadap air, masalah ini akan terselesaikan. Takeshi yang ingin tampil mengesankan mengeluarkan Onix, memerintahkan Pokemonnya itu membenturkan kepalanya ke dinding, tapi langsung kabur begitu air mengenai punggungnya. Setelah usaha Takeshi yang gagal, mereka menawarkan bantuan untuk menangkap Raidon. Tim Rocket yang menguping pembicaraan mereka ingin merebut Raidon untuk diri mereka sendiri. Eriko membawa Satoshi dan kawan-kawan ke lokasi Raidon biasa menampakkan diri, dan juga ada jejak kaki yang ditinggalkan Pokemon itu. Kalau begitu, mengapa Eriko tidak mengikuti jejak kakinya saja, kata Kasumi. Itu bukanlah hal yang mudah, karena jejak kaki itu akan menghilang setibanya di tepi danau. Mereka juga menemukan sisa apel yang tergeletak di tanah. Eriko menjelaskan Raidon suka memakan buah itu, jadi ada baiknya mereka mengumpulkan apel sebagai umpan. Tim Rocket yang berada di belakang memiliki ide yang sama. Mereka lalu melihat jejak kaki yang walaupun terlihat berbeda, semuanya yakin itu adalah jejak kaki Raidon. Namun ternyata itu adalah jejak kaki Sonansu yang menemukan pohon apel di dekatnya. Ketika tim Rocket mengumpulkan apelnya, mereka dipergoki Satoshi dan kawan-kawan yang menanyakan apa yang mereka inginkan kali ini. Tiba-tiba Raidon muncul dan nampaknya marah pada tim Rocket karena telah memakan apelnya. Raidon kemudian melancarkan Horn Attack untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Eriko ingin melawan Pokemon itu, tapi Raidon menggetakkan kakinya lalu melompat ke dalam danau. Segera Pokemon tipe air dikirimkan untuk mencari Raidon. Totodile menabrak tanduknya dan secara naluriah menggigit Raidon. Raidon kemudian memutar tanduknya untuk melemparkan Totodile. Pokemon air yang tersisa mengelilingi Raidon, tapi Raidon melarikan diri sekali lagi. Mereka menyelam untuk mengejar Raidon, tapi terjebak dalam pusaran air yang dihasilkan Raidon. Alhasil Pokemon tersebut kalah dan mengapung ke permukaan. Selagi mempertimbangkan rencana mereka selanjutnya, Raidon berada di seberang danau yang memiliki banyak persediaan apel. Tim Rocket sampai lebih dulu, memasang jebakan untuk menangkap Raidon. Tim Rocket lalu berbaring sambil menunggu Raidon masuk ke dalam perangkap mereka. Kenyataannya yang terperangkap di sana adalah Sonansu. Satoshi dan kawan-kawan mengintai dari balik semak-semak, sampai akhirnya Raidon muncul. Eriko mengajaknya bertarung, tapi Pokemon itu mengabaikannya, sehingga Pikachu menarik perhatiannya dengan Thunderbolt. Namun tim Rocket menangkap Raidon dan langsung melarikan diri. Takeshi merintahkan Crobat Wing Attack untuk menjatuhkan tim Rocket, yang sayangnya masih selamat karena telah mempersiapkan Speedboat. Satoshi dan kawan-kawan masih mengejar, memerintahkan Bulbasaur untuk membebaskan Raidon. Setelah diamankan, Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Eriko yang begitu ingin menangkap Raidon melompat ke dalam air untuk mengejarnya.
Eriko memeluknya dengan erat. Bahkan saat Raidon menyelam ke dalam air, Eriko terus bertahan. Beberapa kali Raidon keluar masuk ke permukaan, tapi cengkeraman Eriko justru semakin kuat. Akhirnya mereka sampai ke tepi dengan Eriko yang kelelahan kehilangan kendali atas Raidon. Eriko memohon agar Raidon mau bertarung dengannya, dan setelah melihat kegigihannya, Raidon pun menerima tantangannya. Raidon melakukan langkah pertama, namun Maril menghindari ayunan ekornya. Maril mencoba water gun, tapi Raidon menggunakan Hornbill untuk mempertahankan diri. Maril melancarkan tackle yang sama sekali tidak mempan terhadap kulit Raidon yang tebal. Raidon bersiap untuk menginjak Maril, tapi Eriko menyuruh Maril membalas dengan bubble beam. Kemudian Raidon mengayunkan ekornya untuk menjatuhkan Maril, tapi langsung bangkit lagi dan melancarkan water gun yang super efektif. Melihat adanya kesempatan, Eriko melemparkan Pokeball. Akan tetapi masih belum cukup untuk menaklukkan Raidon. Raidon menggunakan Hornbill untuk memblok setiap serangan musuhnya dan menerjang maju untuk menghabisi Maril. Maril menghindari serangannya itu dan mendaratkan Iron Tail untuk menjatuhkan Raidon sekali lagi. Eriko melemparkan Pokeball yang kali ini sukses menangkap Raidon. Eriko sangat senang dan berterima kasih kepada Maril atas bantuannya. Sekembalinya ke gua, Eriko memanggil Raidon yang baru saja ditangkapnya dan diperintahkan untuk menghancurkan dinding. Seperti yang diharapkan, Raidon tidak terpengaruh oleh air yang menetes. Dengan serangan gabungan antara Hornbill dan Takedown, Raidon mampu menghancurkan dinding batu. Semuanya menatap cahaya yang membanjiri terowongan. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Ketika Satoshi dan kawan-kawan berjalan di sepanjang jalan, sebuah balon udara terbang di atas mereka. Mereka mengikutinya ke lapangan terbang, di mana banyak orang lain termasuk wartawan telah berkumpul. Seorang pria menjelaskan bahwa balon udara itu bernama Leviathan 2, adalah balon udara mewah yang sedang dalam pelayaran perdananya mengelilingi dunia. Kapten turun dari balon udaranya, meminta siapapun yang tahu tentang perawatan medis untuk masuk ke dalam. Satoshi dan kawan-kawan menawarkan diri, dan mereka segera dibimbing masuk ke dalamnya. Sesuai yang dibicarakan sebelumnya, interiornya terlihat sangat mewah. Belum lagi mereka diperkenalkan dengan dua wanita cantik, yaitu Ele dan Lisa. Takeshi merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan mereka berdua, namun aksinya itu dihentikan Kasumi yang menjewer kupingnya. Ele dan Lisa menjelaskan bahwa Pokemon mereka, Kecleon, sedang dalam kondisi yang aneh. Kecleon menampakkan dirinya di dekat pot, nampak lesu dan sangat kelelahan, tapi alasannya masih belum jelas. Takeshi dengan cepat mendiagnosis Pokemon itu, menyatakan Kecleon mabuk perjalanan, kemudian mengeluarkan obat-obatan yang masing-masing diberikan kepada Kecleon. Takeshi juga memberi mereka sepotong makanan Pokemon. Kombinasi ini memulihkan kesehatan mereka. Sementara itu, tim Rocket berencana untuk membajak balon udara untuk keuntungan mereka pribadi. Sesampainya di kokpit, ternyata mereka tidak bisa mengemudikannya, sehingga tim Rocket mengubah rencana mereka untuk menjara balon udara tersebut. Apalagi ada Pikachu di dalamnya. Ele dan Lisa berterima kasih karena berkat mereka sekarang Kecleon bisa bermain dengan riang gembira lagi. Takeshi memperkenalkan Pokemonnya yang tak kalah kerennya, yaitu Pineko yang bisa meledak kapan saja. Tim Rocket menyelinap ke kamar Ele dan Lisa, mulai mengobrak-ngabrik lemari hingga mereka menemukan perhiasan. Kecleon yang dari tadi memperhatikan mereka, merenggut perhiasan itu dari tim Rocket. Tim Rocket yang kesal menuntut Kecleon untuk membalikan perhiasan yang sudah dimasukkannya ke dalam mulut. Seorang petugas secara tidak sengaja menemukan tim Rocket, menyuruh mereka untuk memberi penjelasan. Tapi tim Rocket berhasil kabur. Ketika semuanya sedang asik mengobrol, petugas memberitahukan apa yang terjadi kepada Ele dan Lisa. Diketahui Kecleon yang mengejar tim Rocket juga tidak ditemukan di mana-mana. Oleh karenanya, Satoshi dan kawan-kawan bertekad untuk menemukan Pokemon yang menghilang serta menangkap tim Rocket. Tim Rocket sendiri telah melakukan penyamaran setelah mencuri pakaian petugas. Mereka berniat untuk menghadiahkan perhiasan kepada bos. Satoshi dan kawan-kawan sedang berjalan menyusuri lorong saat Pikachu melihat bentuk zigzag merah di dinding. Mereka melanjutkan pencarian di ruang makan, di mana Pikachu melihat bentuk zigzag lainnya.
Ternyata itu adalah Kekleon. Mereka mengikutinya tapi langsung kehilangan jejaknya saat Kekleon bersembunyi di atas langit-langit. Tim Rocket masuk ke dalam gudang dan menemukan Kekleon yang berwarna ungu. Mereka memaksa Kekleon untuk memuntahkan perhiasan yang ditelannya. Akan tetapi yang dikeluarkannya malah kotak P3K. Sesaat kemudian Kekleon yang berwarna hijau muncul. Tim Rocket yang tadinya mau mengejar terpaksa bersembunyi saat melihat Satoshi dan kawan-kawan datang mendekat. Satoshi dan kawan-kawan yakin baru saja melihat Kekleon masuk ke dalam gudang ini. Tanpa sadar, Satoshi menduduki tim Rocket yang bersembunyi di dalam kotak. Tak lama kemudian terdengar pengumuman adanya penampakan Kekleon. Jadi mereka pun pergi untuk mengeceknya. Sesampainya di luar, mereka melihat Kekleon sedang memanjat balon udara. Takeshi menaiki tangga untuk mencapai Pokemon tersebut, tapi tak mampu menyentuhnya karena Kekleon memanjat lebih tinggi. Meskipun Takeshi melompat ke balon udara, Kekleon itu berhasil melarikan diri. Sesampainya di puncak, tim Rocket yang bertemu dengan Kekleon main kejar-kejaran. Sampai akhirnya tim Rocket jatuh dari bidang yang miring. Satoshi dan kawan-kawan bergegas ke ruang tunggu karena adanya penampakan Kekleon yang satunya. Tim Rocket bertemu dengan dua Kekleon di dalam gudang yang merespon kedatangan mereka dengan melemparkan kotak-kotak di mulut mereka bolak-balik dengan sangat cepat. Tim Rocket dibuat bingung, dan Kojiro mencoba trik sulap dengan tutup botolnya, meminta teman-temannya untuk memilih di tangan mana tutup botol itu berada. Namun ini bukan waktunya untuk main-main, sehingga Musashi mengunci tangannya, memberikan kesempatan bagi Kekleon untuk kabur lagi. Satoshi dan kawan-kawan yang kebetulan sedang mencari Kekleon juga bertabrakan dengan tim Rocket. Tim Rocket langsung membongkar penyamaran mereka dan mengirimkan Wishing yang melancarkan smoke screen. Satoshi merintahkan Shiny Owl untuk meniup asap itu. Namun sangat disayangkan tim Rocket telah melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka pun sepakat untuk berpencar mencari tim Rocket. Dalam perjalanannya, Takeshi membayangkan apa jadinya kalau ia bisa menemukan Kekleon. Di saat itu juga Kekleon menampakkan dirinya. Kekleon kemudian kabur keluar, tapi kali ini kru dan tamu lainnya mengepung para Pokemon pembuat onar. Mereka meminta Kekleon untuk menyerahkan kotak P3K dan perhiasan yang mereka curi. Tapi Kekleon melakukan hal itu semata-mata untuk melindunginya dari tim Rocket yang muncul di hadapan mereka semua. Tim Rocket mengirimkan Arbok yang bertarung melawan Beyblade dan Poliwhirl. Sementara Kekleon yang berhadapan dengan Victory Bell bisa menangkis Razor Leaf-nya. Saat Arbok ingin membantu, Kekleon melancarkan Leak Attack yang menjatuhkan kotak yang disimpan di dalam mulutnya. Yasuo berupaya memungut perhiasan yang jatuh, akan tetapi malah terkena double slap dari Poliwhirl. Victory Bell bergerak masuk, tapi Kekleon menggunakan Leak Attack lagi ke arahnya. Akhirnya Kekleon menggunakan Double Psybeam untuk mendorong Pokemon tersebut kembali ke tim Rocket. Satoshi merintahkan Beyblade untuk mengakhirinya dengan Vine Whip yang diikatkan ke tim Rocket, mengakibatkan mereka terbang jauh ke langit-langit. Ele dan Lisa membalikan kotak P3K kepada yang berhak dan memperingatkan Pokemonnya agar jangan nakal lagi. Setelahnya barulah balon udara lepas landas, dan mereka melambaikan tangannya mengucapkan selamat tinggal kepada Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi dan kawan-kawan kembali ke jalur utama menuju perhentian selanjutnya.